Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pitagoras. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal dari pertidaksamaan irasional. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bentuk-bentuk dari atau soal-soal variasi dari pertidaksamaan irasional. Nah, kali ini kita akan membahas 5 buah soal yang memiliki bentuk atau ciri dan tipe soal yang berbeda-beda. Nah, di sini langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Nah, bunyi soalnya adalah penyelesaian dari akar 2x ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, jadi ini merupakan materi dari pertidaksamaan irasional. Dari mana kita tahu? Dari yang pertama, dia memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari, dan juga persamaannya ada memuat tanda akar, yaitu 2x plus 6. Nah, jadi ingat, nilai akar itu tidak boleh nilainya negatif. Jadi nilainya harus positif. Maka di sini kita buat terlebih dahulu syarat akarnya. Jadi nilai akar 2x ditambah 6 itu nilainya tidak boleh negatif. Artinya kita buat syarat akar, yaitu 2x ditambah 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi minimal dia 0. Nah, berikutnya baru kita cari nilai x-nya. Berarti 2x plus 6 dipindah jadi lebih besar sama dengan negatif 6. Berikutnya x lebih besar sama dengan min 6 dibagi 2. Maka x lebih besar sama dengan min 6 dibagi 2 berarti negatif 3. Nah, setelah kita dapat syarat akarnya, berikutnya pertidaksamaannya kita kuadratkan kedua ruas. Jadi pertidaksamaannya tadi adalah akar dari 2x ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, di sini kedua ruasnya kita kuadratkan, berarti akar dari 2x ditambah 6 kuadrat lebih dari 0 kuadrat. Nah, jadi akar dari 2x tambah 6 dikuadratkan, maka akarnya hilang. Maka sisanya adalah 2x ditambah 6 lebih dari, nah 0 pangkat 2 berarti 0. Nah, 2x ditambah 6 atau plus 6-nya pindah jadi negatif 6. Maka x lebih dari negatif 6 dibagi dengan 2. Maka x lebih dari negatif 3. Nah, jadi berikutnya adalah kita buat garis bilangan dari kedua pertidaksamaan ini. Kedua nilai x ini. Yang pertama, x lebih besar sama dengan negatif 3. X lebih besar sama dengan negatif 3 berarti bulatnya ditebalkan atau dia merupakan himpunan tertutup karena ada tanda lebih besar sama dengannya, berarti di sini negatif 3. Karena dia lebih dari, maka arsirannya ke kanan. Nah, berikutnya adalah x lebih dari min 3. Nah, sama-sama negatif 3, tapi di sini himpunannya himpunan terbuka, yaitu bulatannya dikosongin atau diputihkan. Ini karena lebih dari juga dia ke kanan. Di sini negatif 3. Dari dua buah garis bilangan ini akan kita iriskan. Irisannya mana? Irisannya berarti adalah himpunan atau himpunan terbuka ke kanan di negatif 3. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari negatif 3. Nah, jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, seperti itu proses penyelesaian untuk soal nomor 1. Ingat, kita buat terlebih dahulu syarat akarnya. Tujuannya adalah untuk menghindari nilai akar itu bernilai negatif. Karena di sini kita membahas mengenai pertidaksamaan irasional.
Lanjut ke soal nomor 2. Nah, jika akar dari 3x kurang 1 kecil dari 2, maka nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini kita buat syarat akar terlebih dahulu, yaitu nilai dari 3x kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita lakukan operasi di sini 3x lebih besar sama dengan min 1, jadi pindah plus 1, maka x lebih besar sama dengan 1/3. Nah, jadi kita udah dapat nih syarat akarnya harus x-nya lebih besar sama dengan 1/3. Berikutnya kita selesaikan pertidaksamaan. Berarti akar dari 3x dikurang 1 kecil dari 2. Nah, kedua ruas dari pertidaksamaan ini kita kuadratkan. Di akar dari 3x dikurang 1 kuadrat kecil dari 2 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 3x dikurang 1 kecil dari 4. 2 pangkat 2, 4. Berarti kita selesaikan 3x kecil dari 4 ditambah 1. Maka 3x kecil dari 4 tambah 1, 5. Maka x kecil dari 5/3. Berikutnya kita buat garis bilangan. Kita ambil dulu bilangan yang paling kecil, berarti lebih besar sama 1/3. Berarti himpunannya tertutup, bulatannya dihitamkan 1/3. Lebih dari berarti dia ke kanan, diarsirkan. Kemudian kecil dari 5/3 berarti dia ke kiri. Di sini himpunan terbuka 5/3. Ke kiri berarti arsirannya. Nah, dari dua buah garis bilangan ini kita buat irisannya. Berarti di sini adalah 1/3. Di sininya 5/3. Nah, buat garis putus-putus. Nah, jadi irisannya yang ini ya. Berarti di sini dia. Nah, sedangkan di sini tidak ada arsiran, di bawahnya ada, maka kesimpulannya tidak ada. Di sini ada arsiran, di sini juga ada, maka di sini ada arsiran. Sedangkan yang paling kanan itu ada arsiran, di bawahnya tidak ada, maka kesimpulannya tidak ada. Kan himpunan penyelesaiannya terletak antara 1/3 dan 5/3, berarti 1/3. Di sini himpunannya himpunan tertutup, berarti kecil dari sama dengan x, kecil dari 5/3. Nah, jadi jawabannya adalah bagian C. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, semua bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 5 kecil dari 4. Nah, di sini kita buat dulu syarat akarnya. Syaratnya berarti x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat, maka akan kita faktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Tengok, lihat aja negatif 5. Di sini kita buat dulu x. Nah, negatif 5 berapa sih? Negatif 5 itu hasil kali berapa aja, dan kalau dijumlahkan hasilnya plus 4, berarti hasil perkalian antara 5 dikali negatif 1. Maka x tambah 5 sama dengan 0, maka kita dapat x yang pertama negatif 5. Kemudian x kurang 1 sama dengan 0, maka kita dapat x yang kedua adalah min 1, pindahkan plus 1. Berikutnya kita buat garis bilangan. Di sini garis bilangannya. Yang pertama adalah 1, himpunan terbuka. Himpunan tertutup. Di sini 1. Di sini negatif 5. Kita buat di sini negatif 5. Dan di sini 1. Nah, kita lakukan titik uji terlebih dahulu. Kita ambil bilangan terletak antara negatif 5 dan 1, yang paling mudah itu 0. Kita ganti nilai x dengan 0, bahkan 0 pangkat 2, 0 tambah 4 kali 0 itu 0 dikurang 5.
Maka hasilnya adalah negatif 5 lebih besar sama dengan 0. Maka pernyataannya bernilai salah, maka dia ke kanan. Sini juga ke kanan, ke kiri. Nah, berikutnya karena syaratnya sudah kita buat garis bilangannya, maka kita selesaikan pertidaksamaannya. Langsung aja kita kuadratkan kedua ruas dari pertidaksamaan ini, maka akarnya hilang. Sisanya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 kecil dari 4 kuadrat berarti 16. Maka x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dikurang 16 kecil dari 0. Maka x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 kecil dari 0. Nah, ini kita faktorkan dari persamaan kuadrat ini. Berarti di sini x berapa sih hasil kali menghasilkan negatif 21, dan kalau dijumlahkan hasilnya plus 4, berarti plus 7 dikali negatif 3 kecil dari 0. Maka di sini x tambah 7 sama dengan 0, maka x sama dengan plus 7 jadi min 7. Atau x dikurang 3 sama dengan 0, ke x sama dengan 3. Nah, jadi kita dapatkan dua buah nilai x, kita buat ke garis bilangan. Garis bilangan min 7 berarti di sini min 7 himpunan terbuka. Kemudian plus 3 berarti di sini. Nah, akan kita lakukan titik uji dari garis bilangan yang sudah kita temukan, yaitu negatif 7 dan 3. Kita ambil aja bilangan yang paling gampang di antara min 7 dan 3, yaitu 0. Kita ganti nilai x itu dengan 0, maka 0 pangkat 2 berarti 0, 4 kali 0 berarti 0, 0 dikurang 21 berarti min 21 kecil dari 0. Benar atau salah bunyi pernyataannya? Berarti benar. Berarti daerah himpunan penyelesaian terletak antara min 7 dan 3. Kita beri arsirannya. Nah, dari dua buah garis bilangan ini akan kita iriskan. Maka di sininya negatif 7. Berikutnya adalah negatif 5. Sini adalah 1 dan di sini adalah 3. Maka buat garis putus biar gampang, kita iriskan. Nah, di sini yang paling kanan ini memiliki arsiran, di bawahnya tidak ada, maka kesimpulan di bawahnya tidak memiliki arsiran. Kemudian ada arsiran, di bawah ada arsiran, maka di sini irisannya. Di sini tidak ada, di sini ada, ini kosong. Di sini ada arsirannya, di bawah juga ada, maka di sini ada. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 kecil dari x kecil dari negatif 5, atau negatif 5 nya himpunan tertutup, atau 1 kecil dari sama dengan x kecil dari 3. Min 7 kecil dari x kecil dari sama dengan negatif 5, atau 1 kecil dari sama dengan x kecil dari 3. Jadi jawabannya bagian C. Nah, itu cara penyelesaian soal nomor 3. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Nah, di sini kedua ruasnya adalah sama-sama persamaan linier satu variabel. Nah, gimana penyelesaiannya? Sama saja cara penyelesaiannya. Yang pertama, terlebih dahulu wajib kita harus buat syarat akar dulu. Syarat akar yang pertama adalah 3 dikurang 5x harus lebih besar sama dengan 0. Maka negatif 5x lebih besar sama dengan negatif 3. Berikutnya kedua ruas kita kalikan min 1. Kalikan min 1. Nah, ketika kita mengalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya dilawankan. Berarti 5x kecil dari sama dengan plus 3. Ke x kecil dari sama dengan 3/5.
Nah, syarat akar yang kedua adalah yaitu X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dua syarat akar yang akan kita iriskan nantinya. Nah, berikutnya adalah pertidaksamaannya kita selesaikan. Langsung aja dikuadratkan kedua ruasnya, maka sisanya adalah 3 dikurang 5X lebih dari X. Plus X-nya kita pindahkan ke kiri dan plus 3-nya pindah ke kanan. Berarti negatif 5X dikurang X lebih dari negatif 3. Maka negatif 6X lebih dari negatif 3. Nah, karena koefisien dari X-nya bernilai negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Berarti negatif 6X lebih dari negatif 3 dikali negatif 1. Maka hasilnya adalah 6X kecil dari 3. X kecil dari 3/6 atau X kecil dari 1/2. Nah, dari ketiga buah bilangan ini akan kita buat garis bilangannya. Kita ambil dulu bilangan yang paling kecil, yaitu 1/2. 0 paling kecil. Di sini 0 berupa himpunan tertutup. Karena dia ke kanan, maka karena lebih dari, maka arsirannya ke kanan. Berikutnya adalah 1/2. Himpunan terbuka 1/2. Karena dia kecil dari, berarti dia ke kiri. Dan garis bilangan yang ketiga 3/5. 3/5 himpunan tertutup. Karena dia kecil dari, maka dia juga ke kiri. Nah, dari ketiga buah garis bilangan ini kita iriskan. Berarti di sini 0, di sini 1/2. Dan di sini 3/5. Maka irisannya adalah yang bagian ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 kecil dari sama dengan X kecil dari 1/2. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, seperti itu proses pengerjaan untuk soal nomor 4. Lanjut soal yang terakhir. Nah, jadi soal yang terakhir juga sama halnya cara penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu syarat akarnya. Sini kita buat syarat akar, yaitu nilai dari 1 kurang X harus lebih besar sama dengan 0. Berarti min X lebih besar sama dengan plus 1, berarti pindah min 1, maka plus X, ingat tandanya dilawankan, kurang dari sama dengan 1. Nah, berikutnya 2X plus 6, syarat akar yang kedua, 2X plus 6 harus lebih besar sama dengan 0. Maka 2X lebih besar sama dengan plus 6 pindah jadi negatif 6. Maka X lebih besar sama dengan negatif 6 dibagi 2. Maka X lebih besar sama dengan negatif 3. Nah, setelah selesai kita buat syarat akar. Berikutnya kedua ruasnya kita kuadratkan aja. Nah, hasil kuadratnya berarti hilang akarnya, berarti 1 dikurang X kecil dari 2X ditambah 6. Maka yang ada X-nya kita kumpulkan menjadi 1 dan plus 1 kita kumpulkan yang tidak ada variabelnya. Berarti min X min 2X kecil dari 6 dikurang 1. Min X dikurang 2X berarti negatif 3X kecil dari 6 kurang 1 berarti 5. Nah, berikutnya kedua ruas akan kita kali dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya dilawankan. Maka 3X lebih dari negatif 5. Maka X lebih dari negatif 5/3. Nah, dari ketiga buah nilai X berikut akan kita buat garis bilangan lalu kita iriskan. Yang mana dulu bilangan yang paling terkecil yaitu min 3. Min 3 himpunan tertutup, bulatannya dihitamkan. Negatif 3 karena lebih dari sama dengan berarti dia ke kanan.
Nah, berikutnya negatif 5/3. Negatif 5/3 himpunan terbuka, dia juga berarti karena lebih dari juga ke kanan. Berikutnya adalah negatif 1 bersatu karena dia kurang dari sama dengan himpunan tertutup dan arsirannya ke kanan. Nah, akan kita iriskan nih dari 3 garis bilangannya. Berarti negatif 3 dan di sini negatif 5/3 dan di sini 1. Irisannya di bagian ini ya, karena ketiga-tiganya memiliki himpunan penyelesaian. Oke, di sini. Maka himpunan penyelesaiannya terletak antara min 5/3 dan 1. Berarti negatif 5/3 kecil dari X kecil dari sama dengan 1. Min 5/3 kecil dari X kecil dari sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah bagian E. Nah, seperti itu penjelasan atau pembahasan soal-soal mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, untuk video berikutnya akan kita bahas kembali soal-soal yang lebih mendalam mengenai contoh-contoh soal dari pertidaksamaan irasional. Nah, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu adalah orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan dari setiap video-video terbaru dari channel Pitagoras. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.